Pria ini dihukum karena terbukti bersalah atas pembantaian lebih dari 7.000 Muslim selama konflik di Bosnia dan menjadikannya sebagai tragedi terburuk Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Inilah sejarah Perang Bosnia. Konflik di Bosnia pada tahun 1992 sampai 1995 adalah benturan antara kelompok etnis Bosnia dan Serbia yang berasal dari runtuhnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Dan orang-orang Bosniak yang mayoritas beragama Islam merupakan keturunan dari kelompok Slavia Bosnia yang memeluk Islam selama pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah pada periode abad pertengahan. Sejak didirikan pada tahun 1945, Yugoslavia merupakan federasi yang terdiri dari 6 republik, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Namun setelah kematian pemimpin utama Yugoslavia, Josip Broz Tito, pada 4 Mei 1980, stabilitas politik di negara tersebut menghadapi tantangan yang serius. Ketidakstabilan politik semakin diperparah oleh krisis ekonomi yang melanda. Pada awal tahun 1980-an, sekitar 20% penduduk federasi ini menganggur, sementara inflasi melonjak hingga 45%. Skandal korupsi perusahaan makanan Agrokomerts pada tahun 1987 semakin merongrong kepercayaan publik terhadap kondisi di Yugoslavia. Belakangan terungkap kalau semua perang di Bosnia dan Herzegovina, Fikret Abic, CEO perusahaan ini, menggunakan kekayaan dan pengaruh politiknya untuk mendirikan Provinsi Otonomi Bosnia Barat, sebuah negara yang tidak diakui. Pertengahan pergolakan ini dimulai dengan tindakan pemimpin Serbia, Slobodan Milošević, yang memimpin pasukan untuk mencaplok wilayah otonom Vojvodina dan Kosovo pada Maret 1989. Pada tahun yang sama, tokoh nasionalis Kroasia, Franjo Tuđman, mendirikan Partai Uni Demokratik Kroasia atau dikenal dengan HDZ, partai yang turut meramaikan dinamika politik di Yugoslavia. Kemudian, Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan Bosnia, yang dulunya merupakan bagian dari Yugoslavia, secara berurutan menyatakan kemerdekaan mereka. Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menyatakan kemerdekaan melalui sebuah referendum pada 1 Maret 1992. Meskipun proklamasi ini mendapat pengakuan internasional dan Bosnia menjadi anggota PBB pada 22 Mei 1992, etnis Serbia di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milošević menentang keras pembentukan negara Bosnia karena masih pengen mempertahankan keberadaan Yugoslavia sebagai satu kesatuan di wilayah Balkan dan berusaha mempertahankan struktur politik yang ada yang pada akhirnya memicu konflik yang melibatkan Perang Bosnia. Bosnia-Herzegovina pada masa itu menunjukkan keberagaman yang mencolok dibandingkan dengan republik-republik lain dalam Federasi Yugoslavia. Masyarakatnya terdiri dari 3 kelompok etnis utama, Bosniak, Serbia, dan Kroasia. Setiap kelompok umumnya menganut agama Islam, Kristen Ortodoks, dan Katolik secara berturut-turut. Setelah bubarnya Liga Komunis Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina mulai melangkah menuju demokrasi. Pada November 1990, Alija Izetbegović dari Partai Aksi Demokratik atau dikenal dengan SDA terpilih sebagai Presiden Bosnia-Herzegovina. Ia dianggap sebagai seorang politikus muslim yang mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Ia berjuang untuk mempertahankan keberagaman etnis dalam upaya untuk mempersatukan negerinya. Di sisi lain, Slobodan Milošević, Presiden Serbia, dan Franjo Tuđman, Presiden Kroasia, menyelenggarakan pertemuan rahasia, merencanakan serangan terhadap Bosnia-Herzegovina, dan kemudian membagi wilayah tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. Keduanya memandang Bosnia sebagai musuh bersama.
Nah, tepat pada 6 April 1992, komunitas Eropa secara resmi mengakui kedaulatan Bosnia-Herzegovina. Namun, kabar gembira ini disusul oleh insiden berdarah. Sehari setelahnya, tentara etnis Serbia membubarkan aksi damai di Sarajevo dengan serentetan tembakan. Tentara Bosnia dengan dukungan dari tentara etnis Kroasia awalnya berusaha melawan tentara Serbia. Tetapi situasinya berubah, sehingga pasukan Bosnia terpaksa berhadapan dengan tentara Kroasia dan Serbia secara bersamaan. Pada tanggal 2 Mei 1992, Jenderal Ratko Mladic yang aku perlihatkan di awal tadi memimpin pasukan Serbia untuk mengepung ibu kota Bosnia-Herzegovina, Sarajevo. Selama 4 tahun mereka berhasil memutus akses lalu lintas, listrik, dan pasokan air bersih ke kota tersebut. Dampaknya, penduduk Bosnia terjebak dalam kondisi kelaparan dan ketakutan yang mencekam. Pasukan Mladic terus melancarkan serangan terhadap Sarajevo, menyebabkan ribuan kematian di kalangan warga Bosnia. Nah, sekarang tahu kan kenapa dia dihukum? Sementara itu, Mate Boban mendirikan faksi militer Kroasia atau HVO di Bosnia-Herzegovina dengan dukungan penuh dari Tudjman yang memiliki ambisi untuk mencaplok wilayah tersebut. Pertempuran sengit terjadi, terutama dalam upaya merebut kembali pusat Herzegovina, khususnya kota Mostar. Dalam kejadian tersebut, jembatan Stari Most, sebuah bangunan bersejarah yang telah berdiri sejak abad ke-16, dihancurkan oleh pasukan Kroasia dan baru dibangun kembali pada tahun 2003. Mereka juga merusak setiap masjid yang ditemui. Tercatat lebih dari 1.400 masjid dihancurkan oleh pasukan Serbia dan Kroasia selama Perang Bosnia ini. Pada tanggal 5 Februari 1994, tentara Serbia melakukan pembantaian terhadap 68 warga sipil Sarajevo dan melukai 200 lainnya. Mereka juga membawa tawanan ke beberapa kamp konsentrasi. Aksi kejam ini terekam oleh media internasional dan tersebar luas di seluruh dunia. Meskipun mendapat kecaman keras, kekejaman yang dilakukan oleh Mladic tidaklah surut. Pada Maret 1994, Amerika Serikat mencoba memediasi perdamaian antara faksi-faksi di Bosnia-Herzegovina. Meskipun pihak Kroasia dan Bosnia bersedia menerima ajakan gencatan senjata, namun pihak Serbia tetap bersikeras menolak. Masuk di tahun 1995, negosiasi nyata baru dapat dimulai. Namun, militer Serbia tetap aktif melakukan tindakan kekerasan. Pada tanggal 8 April 1995, mereka bahkan menembaki pesawat pengangkut bantuan kemanusiaan yang berencana membantu pengungsi Bosnia. Sebulan kemudian, tentara Serbia masih melakukan serangan udara terhadap Sarajevo. Nah, sebagai tanggapan, NATO yang mulai bergabung mendukung Bosnia melakukan serangan udara terhadap basis pertahanan Serbia. Lebih provokatif lagi, tentara Serbia menculik lebih dari 350 personil pasukan keamanan PBB yang beroperasi di sana. Kondisi tegang berlanjut selama 4 bulan, sementara proses negosiasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat berjalan sulit. Puncak dari konflik ini terjadi pada Juli 1995, ketika etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 7.000 warga sipil Muslim Bosnia. Lebih parahnya lagi, dalam film dokumenter berjudul Safari Sarajevo, terungkap bahwa selama pengepungan Sarajevo pada tahun 1992 hingga 1996, hanya sebagian kecil orang mengetahui bahwa di kubu Serbia, selain tentara Serbia Bosnia, sukarelawan, dan tentara bayaran, ada juga kelompok kecil yang beroperasi secara rahasia. Mereka ini adalah orang asing kaya raya yang membayar mahal untuk mendapatkan kesempatan menembak warga sipil di kota yang tengah dikepung hanya untuk kesenangan mereka saja. Udah kayak berburu di hutan ya, tapi yang diburu adalah sesama manusia. Ini gila sih. Organisasi keamanan internasional seperti PBB dan NATO masih berusaha mencoba menyelesaikan perang ini antara Agustus dan September 1995. Mereka meluncurkan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman dari etnis Serbia. Akhirnya, Perang Bosnia berakhir melalui perjanjian damai Dayton
pada 21 November 1995 yang mengatur pembagian wilayah Bosnia menjadi dua entitas, yaitu Republika Srpska yang sebagian besar berpenduduk Serbia dan Federasi Bosnia dan Herzegovina yang sebagian besar berpenduduk Kroasia dan Bosnia. Perjanjian ini juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk pengembalian pengungsi dan penerimaan kembali orang-orang yang telah terpengaruh oleh konflik, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mendirikan pengadilan kejahatan perang internasional untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan perang, termasuk Jenderal Mladic dan Presiden Serbia Milošević. Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia menyatakan Jenderal Mladic bersalah atas tindakan genosida terhadap Muslim Bosnia dan secara langsung bertanggung jawab atas perintah pengeboman terhadap kota Sarajevo. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman seumur hidup, sebuah keputusan yang dianggap hakim sebagai salah satu kejahatan paling kejam dalam sejarah umat manusia. Perjanjian Dayton dianggap berhasil mengakhiri pertumpahan darah dan memberikan fondasi bagi stabilitas di Bosnia-Herzegovina. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang mengkritik perjanjian ini karena dianggap menyusun struktur pemerintahan yang kompleks, dianggap tidak efisien dan sulit diatur, serta mendorong pembagian etnis yang lebih kuat, sehingga masih ada ketegangan antar etnis, bahkan memperkuat praktek pembersihan etnis yang terjadi dalam konflik sebelumnya. Bayangin aja, tercatat sekitar 2,7 juta orang mengalami pengungsian, dengan lebih dari 700.000 orang mencari suaka di negara-negara Eropa lainnya, menjadikannya sebagai peristiwa eksodus terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dampak dari pembantaian itu masih terasa hingga saat ini. Meskipun sudah lebih 25 tahun berlalu sejak genosida terjadi, kuburan massal baru dan tubuh korban terus ditemukan. Meskipun Serbia telah meminta maaf atas kejahatan yang terjadi, mereka masih menolak untuk mengakui bahwa peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai genosida. Hal ini menjadi sumber ketegangan dan debat terus-menerus hingga saat ini.